Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini kita sudah pada puncaknya ya tentang simulasi bagaimana sih seorang desainer grafis itu sebenarnya menyelesaikan problem visual. Tapi ini lebih ke teknis yang biasa saya gunakan ya. Mungkin di luar sana banyak teman-teman yang memang lebih ahli atau istilahnya memang benar-benar kerjanya itu sebagai seorang desainer grafis gitu ya, yang punya workflow atau istilahnya alur kerja yang mereka benar-benar kompeten di bidang tersebut. Nah, kemampuan atau teknis ini cocok digunakan untuk seseorang yang memang basicnya bukan seorang desainer grafis ya, seperti saya sendiri, atau mungkin teman-teman yang baru mau belajar menjadi seorang desainer grafis gitu ya. Jadi pada prinsipnya seorang desainer grafis itu terbiasa menyelesaikan masalah user atau customer atau klien kita sebutnya dengan menggunakan bahasa visual. Secara otomatis kita akan bertanya bagaimana caranya. Kita punya masalah diselesaikan menggunakan cara menggambar itu gimana caranya. Jadi biasanya step yang harus kita pahami yang pertama adalah kegiatannya adalah mengumpulkan data. Jadi secara prinsip semakin banyak data yang kita peroleh dari user atau customer atau klien, itu semakin mudah kita mengolahnya menjadi sebuah produk. Jadi intinya kita harus mengetahui kebutuhan user itu dengan jelas. Ketika teman-teman mahasiswa tak kasih tugas untuk membuat apa kemarin brosur ya, brosur untuk promosi prodi itu kan kemarin banyak yang membuatnya itu apa ya, produknya ada yang asal-asalan, terus kemudian kadang itu menuliskan alamat di dalam produk yang kalian buat itu nggak sesuai dengan produk istilahnya kenyataan. Pokoknya cuma gugur kewajiban aja. Saya bisa memahami itu karena teman-teman mungkin merasa kesulitan mencari data atau istilahnya mencari bahan untuk produk grafis yang kalian buat gitu ya. Ibarat saya suruh untuk masak nasi goreng, kalian tuh nggak tahu bumbu-bumbunya atau istilahnya belum tahu bahan-bahannya. Sampai akhirnya kalian mungkin tidak menjadi masak nasi goreng tapi masak nasi yang selainnya. Jadi memang instruksi itu memang harus dipahami secara jelas dan juga kita harus memang tahu ya bahan-bahan yang mau kita buat itu seperti apa. Biasanya yang lama itu memang pada proses pengumpulan data. Jadi secara prinsip di bagian pengumpulan data ini semakin banyak data itu semakin mudah kita membuat produk gitu ya. Dan secara teknis apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah biasanya yang saya lakukan adalah melakukan interview atau ngobrol dengan user atau kalau enggak ya dengerin customer kita itu curhat ke sana kemari terus kemudian dia pengennya itu apa gitu ya. Terus kemudian yang perlu kita lakukan saat interview itu silakan mendengarkan dan juga mengingat apa yang perlu istilahnya diingat gitu ya. Kalau tidak bisa mengingat, biasanya saya membawa pena dan juga kertas dan saya memberikan titik poin, oh saya harus melakukan ini. Dan yang kedua, setelah kalian itu memiliki data yang cukup, kemudian sudah tahu poin-poin apa yang harus dimasukkan ke dalam produknya teman-teman, buat brief atau deskripsi user dan juga kebutuhan. Brief nanti akan saya berikan contoh di bagian bawah. Dan yang ketiga adalah menyuruh user memberikan contoh sampel produk yang diinginkan. Ini yang biasa saya lakukan. Jadi sebenarnya dulu itu saya punya pola idealismenya gini. Karena saya merasa sudah memiliki sedikit ilmu tentang desain grafis dan juga pemahaman warna, ketika saya disuruh, Mas, tolong buatkan brosur A, gitu ya. Saya nggak tanya macam-macam, pokoknya saya langsung buat, gitu ya, langsung buat selesai. Dan ketika saya berikan kepada customer atau user, itu ternyata banyak sekali revisi, dan bahkan revisi yang diberikan itu kadang kurang worth it atau istilahnya saya sendiri itu nggak bisa menerima dengan revisi tersebut karena ada egoisitas ketika saya membuat atau misalnya merevisi produk tersebut, saya akan merasa produk tersebut jelek dan itu nggak gue banget gitu ya. Ini sebenarnya etika-etika seorang desainer grafis yang tidak patut untuk ditiru. Itulah kenapa di teknis yang ketiga ini saya menyarankan untuk teman-teman itu ketika ngobrol dengan user paling nggak memberikan contoh lah sampel produk yang diinginkan. Biasanya saya meminta contoh sampel produk dari kompetitornya itu seperti apa. Nah, seperti itu. Dan yang keempat adalah meminta data dan informasi yang jelas dari rinci ya supaya bisa dimasukkan ke dalam produk. Sekali lagi, karena kita itu mau membuat sebuah produk yang sifatnya visual,
kita tuh bahannya harus benar-benar sudah ada semua, komplit gitu ya, dari mulai foto, kemudian informasi, alamat, dan juga narasi-narasi yang perlu dimasukkan itu harus benar-benar sudah terkumpul semua. Baru nanti kita itu bisa memasaknya menjadi sebuah produk. Setelah kita istilahnya memasuki tahap pengumpulan data, langkah yang kedua adalah mempersiapkan solusinya. Secara prinsip, untuk mempersiapkan solusi ini adalah kita menentukan konsep dan elemen yang nantinya dipakai dalam pembuatan produk gitu ya. Dan teknisnya gimana? Teknisnya teman-teman itu tentukan konsep produknya. Konsep produk itu boleh dari preferensi kompetitor, saingan dari user gitu ya, atau klien gitu ya, atau kita istilahnya kita mencari sendiri lewati browsing dari internet. Kemudian kita menyiapkan elemen produk. Biasanya ketika kita membuat sebuah desain, kita kan mencari gambar, kemudian mencari icon, kemudian memilih font yang tepat, itu silakan disiapkan elemen-elemen produknya. Kemudian yang ketiga adalah menghasilkan sketsa atau gambaran yang mengenai bentuk produk secara mentah atau kasar. Nah, setelah kita punya gambaran secara sketsa, sketsa itu boleh di dalam angan-angan atau istilahnya boleh di dalam coret-coretan, itu menjadi pedoman kita. Jadi persiapan solusi ini adalah seperti kita menyiapkan pedoman. Jadi ketika nanti saya mau membuat sebuah brosur itu gambarannya kurang lebih mirip seperti konsep A. Kita harus punya pedoman seperti itu. Dan yang terakhir kita kegiatannya adalah melakukan eksekusi terhadap solusi yang kita lakukan gitu ya. Bagaimana cara mengeksekusi solusinya? Secara prinsip untuk eksekusi kita menggunakan aplikasi desain grafis yang nyaman untuk kalian gunakan. Oke, saya katakan sekali lagi, yang nyaman untuk kalian gunakan. Sekali lagi, yang dinikmati oleh user dan customer itu sebenarnya produk yang sudah kalian buat, bukan aplikasi yang kalian buat. Walaupun ya teman-teman itu istilahnya membuat brosur, katakanlah menggunakan Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint, tapi kalau memang hasilnya itu lebih bagus, otomatis customer akan lebih merasa puas. Karena customer itu nggak akan melihat kamu itu pakai tool apa gitu ya. Istilahnya kamu itu menggunakan aplikasi apa. Mau kamu menggunakan aplikasi Adobe Illustrator, mau kamu menggunakan CorelDRAW, mau kamu menggunakan Paint, atau bahkan mau menggunakan PowerPoint, yang penting adalah hasil akhirnya, the final product gitu ya. Dan secara teknis, sekali lagi saya menyarankan untuk menggunakan aplikasi yang nyaman digunakan. Dan yang kedua, jika ada aplikasi yang lebih mudah penggunaannya, itu kalian pakai saja nggak apa-apa. Dan yang ketiga, kalian itu tidak harus fanatik terhadap produk-produk aplikasi desain grafis sekelas berat ya, seperti Adobe maupun Corel gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi untuk mengeksekusi solusi, sekiranya kalian itu nyaman menggunakan katakanlah produk Adobe, silahkan dipakai. Sekiranya kalian nyaman menggunakan Corel, silahkan dipakai. Kalaupun ada yang menggunakan Paint atau PowerPoint, ya silahkan dipakai juga nggak apa-apa. Yang penting kalian itu bisa apa ya, nyaman gitu loh untuk melakukan modifikasi, karena secara psikologis kalian itu sudah tahu tempat-tempatnya itu seperti apa, dan juga pengoperasian aplikasinya itu seperti apa. Dan yang keempat adalah siap merevisi. Nah, ini yang perlu banyak dipelajari ya, dan bahkan sampai sekarang pun saya juga perlu banyak belajar, karena secara prinsip ketika merevisi kita itu menuruti keinginan dari user. Secara prinsip ketika merevisi itu turuti saja keinginan user. Meski tidak sesuai dengan kaidah desain grafis dan keilmuan yang kita pelajari, sebenarnya it's okay untuk menuruti kebutuhan user. Nah, karena gini, ada istilahnya pembeli itu adalah raja gitu ya. Kalau user itu mintanya konsepnya itu adalah A, ya sudah, kita ikuti saja, buatlah A. Oke. Lantas kalau istilahnya gitu nggak sesuai dengan prinsip kita Pak, atau istilahnya apa yang kita pelajari, ya nggak masalah gitu loh. Kalaupun kita memang pengen memberi saran, kasihlah saran yang baik, bukan saran yang harus diambil oleh user. Jadi sekali lagi perhatikan, kasihlah saran yang baik. Jadi ketika kamu menawarkan sebuah katakanlah konsep yang berbeda, ketika user minta konsep A, kamu kasih konsep B, itu silahkan. Cuma sekali lagi jangan memaksa. Biasanya saya itu membuat itu dalam satu produk itu bisa opsional. Jadi ketika ada yang minta brosur dengan konsep A gitu ya, biasanya saya membuat dua konsep minimal.
Yang pertama adalah konsep A yang benar-benar keinginan dari user itu seperti apa, dan juga konsep B yang memang itu murni dari pemikiran saya pribadi, tapi tetap dari bahan dan juga elemennya itu tetap dari customer atau user gitu ya. Secara teknis kegiatan ini yang pertama adalah menurunkan ego. Jadi kalau sudah ngomong kepada customer itu turunkan ego. Yang kedua adalah sabar. Yang ketiga, kita merevisi sesuai dengan kebutuhan user. Yang keempat adalah menurunkan ego lagi. Yang kelima, sabar. Yang keenam, memberi masukan yang bersifat tidak memaksa. Oke, bisa dipahami ya. Oke, lanjut kita melakukan simulasi. Oke, kita lakukan simulasi. Ini saya membuat sampel brief. Jadi kemarin tuh saya tergabung dengan timnya P2B Unipma, jadi pusat pengembangan bahasa di Unipma gitu ya. Jadi saya kasih nama project yaitu tentang konten sosmed unit P2B Unipma pada tanggal 5 Desember 2020. Jadi saya menerangkan brief project. Ada seorang wanita bernama Bu Fitra. Saya nggak tahu umurnya, saya kira-kira usia sekitar 30-an. Seorang dosen di salah satu universitas IGZ di Madiun. Dia bertindak sebagai kepala unit pengembangan pusat dan bahasa unit P2B. Dan Bu Fitra ini membutuhkan desain untuk produk pelatihan bahasa bagi masyarakat umum. Dan target pasar yang ingin dicapai itu sebenarnya tidak dijabarkan secara detail. Namun dari apa yang dipaparkan ketika rapat, itu biasanya yang memakai produknya itu adalah berasal dari fresh graduate atau seseorang yang ingin melaksanakan kuliah ke luar negeri, para pelamar pekerjaan dan sejenisnya. Dan produk dibuat untuk diposting di sosial media seperti Instagram, WhatsApp status, dan sejenisnya. Dan produk yang dibuat berfungsi untuk menampilkan layanan yang dimiliki oleh unit P2B itu seperti apa. Jadi di tahap pengumpulan data ini saya biasanya membuat sebuah brief project ya. Itu brief project itu istilahnya apa ya, sebagai pengingat yang pertama, dan yang kedua sebagai fundamental. Jadi ketika ditanya kamu lagi mengerjakan apa, saya bisa memberikan brief project. Saya lagi punya project ini, detailnya seperti ini gitu ya. Di tahap pengumpulan data ini nggak cuma kita membuat brief project, biasanya saya juga meminta bahan-bahan yang sifatnya apa ya, lebih teknis ya. Jadi bahan dari yang dimiliki dari Bu Fitra seperti apa? Seperti teman-teman lihat ya, di sini ada sebuah baliho yang di dalamnya itu ada beberapa pelayanan ya, seperti pelayanan TOEFL, kemudian sampai poin 7 yaitu penerjemahan, dan juga detail alamat kampusnya dan juga nomor telepon. Dan di sini saya juga minta contoh sampel yang diinginkan Bu Fitra itu seperti apa. Dan biasanya sampel itu diambil dari punyanya kompetitor, atau istilahnya katakanlah kalau memang Bu Fitra itu melakukan browsing di sosial media atau di internet, itu saya pengen tahu kira-kira bentuknya yang diinginkan itu kurang lebih seperti apa. Oke, di sini saya mendapatkan sampel dari kompetitornya produknya Bu Fitra. Dan di sini walaupun produknya booklet, tetap kita terima. Dan dari beberapa booklet itu saya pilih yang istilahnya desainnya itu yang paling representatif atau yang paling bagus. Nah, di sini sudah masuk ke tahap 2 yaitu persiapan solusi. Tahap ini mengambil salah satu sampel yang dirasa cukup mewakili dan bagus untuk dibuat produk baru. Secara konsep, kalau kita melihat produknya kompetitor ya, dari kompetitornya Bu Fitra itu kita bisa melihat yang dibuat oleh kompetitor itu dia menggunakan layoutnya simetris. Terus kemudian dia punya satu gambar high resolusi, kemudian ada beberapa icon vektor, dan juga di situ tertera menggunakan dua jenis tipe font ya kalau saya lihat ya. Oke, terus kemudian memiliki dominan tipe fontnya adalah sans serif. Oke. Terus setelah kita mempersiapkan solusi, kita sudah punya komponen dan elemennya, kita lakukan eksekusi solusinya. Untuk eksekusi solusi ini saya menggunakan Canva ya, karena ini bagi saya nyaman untuk digunakan, kemudian dan simpelnya, dan cocok dipakai untuk pengerjaan proyek cepat, karena ini juga saya tuh nggak pengen proyeknya terlalu lama gitu ya. Jadi saya mengerjakan ini selama 1 hari, dan saat eksekusi kita menawarkan lebih dari satu produk opsional yang bisa dipilih user. Oke. Jadi karena memang keperluannya ini untuk istilahnya feed di Instagram, di Canva itu sudah disediakan template terkait feed Instagram itu seperti apa. Biasanya saya mengambil template template ukuran kanvasnya saja, dan untuk konten di dalamnya
itu biasanya melakukan improvisasi dengan teknik amati tiru modifikasi ya. Dan di tahap eksekusi solusi ini saya membuat sebuah 3 feed Instagram. Jadi berdasarkan dari bahan yang sudah ada, kemudian sampel dari kompetitor itu, saya tiru konsepnya ya kan, sampai menghasilkan ketiga produk seperti ini. Jadi ada pelatihan bahasa Inggris, kemudian ada vektor di atasnya. Untuk layoutnya sama ya, kita menggunakan symmetric design. Ini juga sama, yang di tengah ini ada info pelayanan. Saya menerapkan satu gambar beresolusi tinggi di tengahnya, kemudian di bawahnya juga fontnya rata-rata menggunakan tipe font yang istilahnya sans serif. Dan yang kanan adalah pelatihan bahasa Asia. Saya juga menerapkan desain yang simetris, dan untuk vektornya saya mengambil sesuai tema. Kalau emang pelatihan bahasa Asia karena di situ ada bahasa Korea, Mandarin dan juga Jepang, otomatis saya mengambil ikonik. Untuk Jepang itu saya mengambil Gunung Fuji, untuk Mandarinnya saya mengambil seperti bangunan Cina ini ya, dan Koreanya saya mengambil bangunan dari Korea gitu ya. Oke. Eksekusi solusi sudah selesai, dan ini saya limpahkan ke Bu Fitra untuk dimintai pendapat, dan alhasil seperti ini adalah hasil settingan saya dengan customer gitu ya. Jadi revisi itu mesti selalu ada gitu ya, dan jangan malu-malu untuk menanyakan kira-kira butuh revisi apa lagi selain yang diinginkan oleh user. Biasanya kan ada user yang nggak enakan ya, atau customer yang nggak enakan ya, daripada nanti produknya itu istilahnya kita sudah capek-capek membuat di belakang itu istilahnya di itu ya, atau istilahnya diremehkan ya. Mendingan kita langsung to the point, kira-kira ada lagi nggak yang mau kita revisi, karena ini mumpung masih dalam tahap revisi tahap 1, kita tanya sebanyak mungkin kira-kira revisi apa saja yang diperlukan gitu ya. Dan kebetulan di hasil chat ini ada beberapa revisi ya. Yang perlu saya revisi ini penulisan huruf besar kecilnya untuk diperhatikan, dan kemudian ada tulisan pusat pengembangan bahasanya untuk unitnya dihilangkan nggak apa-apa, diganti pusat pengembangan bahasa atau P2P kayak. Terus kemudian ada permintaan dari user itu untuk menambahkan nomor telepon gitu ya, karena saya berpikiran bahwa feed Instagram itu nggak perlu memberikan bio data terlalu detail. Itu saya menawarkan secara sukarela, bagaimana Bu kalau istilahnya saya memberikan saran kalau bio terkait nomor WhatsApp, alamat itu diletakkan di bio Instagram saja biar lebih simple. Jadi di feed Instagram itu langsung to the point, kira-kira produk apa yang mau diberikan seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, ini adalah hasil revisi tahap satunya ya. Jadi yang perlu saya revisi di sini ada besar kecilnya huruf ya, kemudian ada ejaan yang disempurnakan dan kesesuaian pelayanan gitu ya. Jadi di sebelah kiri ini adalah hasil eksekusi solusi, yang sebelah kanan ini adalah hasil revisinya. Oke, memang tidak banyak ya, tidak banyak. Enaknya itu kalau kita istilahnya menanyakan kebutuhan dari customer itu seperti apa, ketika kita itu membuat produk itu nggak salah-salah banget gitu loh. Karena kalau kita terlalu egositas dengan apa yang kita miliki, otomatis ya nanti takutnya ketika direvisi malah revisi total, itu malah capeknya 2 kali. Oke, tak rasa cukup sekian ya. Jadi saya bercerita banyak tentang simulasi istilahnya apa ya, dari seorang desainer grafis, atau misalnya pengalaman pribadi saya ketika membuat sebuah produk grafis. Jadi sekali lagi teman-teman, caranya adalah harus mengumpulkan data sebanyak mungkin, semakin banyak data semakin bagus. Yang kedua adalah mempersiapkan solusinya. Untuk mempersiapkan solusi ini, teman-teman boleh menentukan konsep dan elemennya, bisa tanyakan ke user. Dan yang ketiga eksekusi, gunakan aplikasi yang nyaman. Dan yang keempat harus ready untuk merevisi. Oke, kronologis untuk mata kuliah desain grafis dari mulai tahap sikap, kemudian pengetahuan keterampilan sudah semua. Sekarang tinggal teman-teman melakukan latihan. Semakin banyak teman-teman melatih kemampuan desain grafis, akan semakin bagus untuk portofolionya teman-teman. Dan secara otomatis kemampuan kalian itu akan memiliki penciri khas tersendiri. Jadi warna desain kalian itu akan memiliki karakteristik tersendiri yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Bisa saja kemampuan memodifikasi saya berbeda dengan kemampuan memodifikasinya teman-teman.
tetapi polanya bisa sama. Oke, saya rasa cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.